Sebenarnya secara historik kalau kita lihat dari chart, kebetulan saya, nggak masukin, ke presentasi, bahwa sebenarnya ekonomi dunia, ekonomi itu atau terutama real sectors, GDP-nya itu selalu terlambat 3 bulan sampai 6 bulan daripada, eee, pasar saham ya, seperti Mmm, IHSG atau Dow Jones. Nah, itu sudah terbukti selama, puluhan tahun, contohnya let's say paling paling gampang itu 2008, market bottom pada 6 bulan sesudah ekonomi bottom-nya ekonomi, tetapi juga peak-nya sama ya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah begitu banyak pelaku pasar yang berpikir bahwa ekonomi sebenarnya dalam 3 sampai 6 bulan ke depan akan segera naik lagi. Tetapi pertanyaan dari kebanyakan orang sebenarnya lebih daripada fase recovery seperti apa? Apakah V-shape yang sampai saat ini masih diperkirakan akan terjadi di Amerika, which saya salah satu yang meragukan, atau U-shape atau W-shape, kalau ada second wave yang sangat parah, atau Nike shape. So far saya pikir kebanyakan dari orang berpikir akan jadi Nike shape, di mana ada beberapa industri yang memang tidak akan recover cepat dan bahkan akan melemah selama 2 tahun ke depan seperti tourism industry, perhubungan dan lain-lain. Jadi lebih banyak kepada sektor-sektor malah yang diuntungkan, dan yang paling menarik sebenarnya perbedaan antara Indonesia dan US market itu adalah US market kenapa rebound-nya sangat cepat dibandingkan dengan misalkan di dunia atau di Indonesia, karena blue chip-nya atau saham-saham dengan market cap terbesar malah diuntungkan dengan adanya lockdown. Kita bicara Amazon sendiri yang mencapai all time high pada waktu market recover. Ini diakibatkan juga karena kita tahu bahwa dengan adanya lockdown makin banyak orang jual beli online dan lain. Jadi memang tidak bisa disamakan antara market Amerika maupun Indonesia karena dari struktur industri market cap-nya juga sangat berbeda. Kita di Indonesia sendiri perbankan memiliki market cap yang paling besar. Bahkan pada waktu sebelum market crash, perbankan memiliki 40% daripada total market cap di Indonesia. Jadi sangat berbeda, dan baik. kita tahu bahwa perbankan akan sangat ya. Dengan konteks yang berbeda ini, paling tidak kalau kita lihat dari the flow of the hot money akhir-akhir ini, saran Anda apakah kita fokus juga hanya di blue chip first liner saja di tengah situasi seperti ini di pasar saham? Oke, sampai saat ini sebenarnya kalau kita perhatikan, Erwin ya, market sendiri cuma merespon adalah first liner yang benar-benar sebenarnya contoh mungkin banyak yang bilang selama beberapa minggu terakhir memang ada fund flow ya walaupun nggak banyak, tapi itu sebenarnya kalau bisa dilihat cuma pada 2 saham yaitu Bank BCA dan BRI sendiri. Sedangkan bank-bank yang first liner lain seperti let's say Mandiri, Astra dan lain sebenarnya masih memiliki net sell yang cukup banyak. Jadi sebenarnya saat ini kalau kita bicara valuation, kita bicara saham-saham perbankan. Sudah turun, ada yang bahkan turun lebih dari 50%. Sedangkan kalau kita lihat secara laporan keuangan, di mana banyak saham-saham perbankan tersebut yang EPS-nya atau laba bersihnya sebenarnya turunnya nggak nyampe 50% untuk tahun Mhm. 2020 ini. Jadi sebenarnya masih banyak opportunity di sana, saham-saham uh, uh, first class selain BCA, BRI juga masih bisa dilihat karena masih banyak judgement market yang mempanis turun terlalu dalam.